Malam, Mbak. Yuk, untuk materi ketiga ini kita akan bahas mengenai bagaimana pesawat dikendalikan. Ini kelihatan muncul nggak materinya? Muncul, Pak. Kelihatan, Om. Muncul ya, oke. Ini di jadwal kita ini adalah materi ketiga, bagaimana pesawat terbang dikendalikan. Sebelum kita mulai dengan bagaimana pesawat dikendalikan, pertama kita harus kenal dulu sumbu-sumbu yang ada di pesawat. Sumbu pesawat itu ada 3, ya. Jadi dibagi di sumbu X, Y, dan Z. Atau dikenal dengan sumbu roll, sumbu yaw, dan sumbu pitch. Sumbu roll adalah pergerakan pesawat pada sumbu horizontal depan belakang yang mengakibatkan pesawat berguling ke kiri atau ke kanan atau roll. Kemudian sumbu yaw adalah pergerakan pesawat terhadap sumbu vertikal yang menyebabkan hidung pesawat berubah ke kiri dan ke kanan. Sedangkan pitch adalah pergerakan pesawat terhadap sumbu horizontal yang tegak lurus terhadap sumbu roll yang menyebabkan hidung pesawat akan turun naik. Kita pakai gambar seperti ini. Sumbu roll yang mempengaruhi adalah bentang sayap. Sedangkan sumbu yaw itu adalah di sisi belakang fin. Untuk sumbu pitch ada di horizontal stabilizer. Kalau kita jabarkan masing-masing seperti ini. Pergerakan roll seperti ini, pesawat itu akan memuntir ke kiri dan ke kanan. Sedangkan sumbu pitch itu pergerakan hidung ke atas dan ke bawah. Yang ketiga adalah sumbu yaw. Sumbu yaw pergerakan pada sumbu vertikal ke kiri dan ke kanan. Ketiga sumbu ini berpotongan pada satu titik. Ada yang tahu titik apa namanya? Titik pertemuan ketiga sumbu ini? Titik potong sumbu X, apa? Titik apa, Om? TG kali ya, Pak? Oke, betul. Jadi titik potong dari ketiga sumbu X, Y, dan Z itu adalah titik CG. Titik CG itu adalah titik pusat pergerakan aerodinamis badan pesawat. Betul, titik CG. Makanya CG harus pas. Kalau enggak kan enggak pas lagi nanti dia pergerakannya. Nah, ini adalah control surface. Control surface itu adalah bidang kontrol yang mempengaruhi pergerakan. Jadi, setiap kali pergerakan pada control surface akan mempengaruhi sumbu-sumbu masing-masing tadi. Jadi, aileron itu adalah yang mengganggu sumbu roll, elevator mengganggu sumbu pitch, sedang rudder mengganggu sumbu yaw. Sebelum kita masuk ke pengganggu-pengganggu ini atau kontrol ini, kita coba lihat dulu kondisi tanpa gangguan. Jadi pesawat itu adalah ada satu kondisi di mana dia tidak perlu kontrol, tidak perlu terganggu, dia akan terbang stabil. Kondisi ini dinamakan static stability. Kita lihat gambar 1. Pada saat terbang lurus, kondisi semuanya normal. Dia akan terbang lurus tanpa gangguan. Lift muncul di sayap, di ekor akan muncul downforce atau gaya ke bawah. Gambar 2 kita lihat, tiba-tiba ada angin dari bawah. Angin dari bawah akan mendorong hidung pesawat ke atas. Pesawat ke atas. Nah, kalau ini tidak kita kompensasi dengan bidang kontrol, pesawat akan terus naik ke atas. Pesawat akan terus naik ke atas. Disitulah kita perlunya menggunakan bidang kontrol atau kontrol surface. Untuk mengembalikan pesawat ini supaya kembali terbang lurus. Kita lihat yang gambar 3. Restorative moment atau pitch down. Jadi dengan membuat pitch-nya down, maka hidung pesawat akan menuju turun lagi. Kita lihat di gambar 4, level flight. Ini kondisi sudah stabil lagi. Setelah ada gangguan di gambar 2. Jadi, pertama di gambar 1 dia terbang lurus, stabil, tanpa gangguan. Di gambar 2 tiba-tiba ada gangguan dari bawah, entah angin, entah apa gitu ya. Tiba-tiba yang menyebabkan hidung pesawat akan naik ke atas.
tentu harus diluruskan kembali kan. Nah, di gambar 3 itu proses pelurusannya dengan memanfaatkan kontrol pitch yang ada di belakang ini. Kontrol pitch yang ada di belakang, sehingga bagian belakang pesawat akan naik kembali, hidung akan turun. Seperti gambar 4, dia akan kembali lurus. Ini adalah di pitch moment, atau kalau kita lihat sumbu yang horizontal tadi. Sekarang bagaimana kalau gangguannya dari samping? Lateral static stability. Ini kita lihat pesawat penampangnya dari depan, dari sisi depan. Ini dicontoh pesawatnya sayapnya menggunakan dihedral. Hanya untuk menggambarkan bagaimana dia bisa stabil. Jika pada saat terbang ada gangguan dari samping, tentu yang pengaruh adalah sayap. Bisa sayap kiri yang naik, bisa sayap kanan yang naik. Kita lihat dalam contoh, ini karena kita lihatnya dari depan, maka yang naik ke atas adalah sayap kanan. Sayap kanan naik, sayap kiri turun. Akibat perubahan sudut sayap ini, maka lift yang timbul pada permukaan masing-masing sayap akan berbeda. Asalnya pada saat terbang lurus, lift pada sayap kiri dan sayap kanan itu besarnya sama. Makanya dia akan terbangnya lurus. Lateralnya tidak terganggu. Tapi begitu dia ada gangguan, sayap kanan kena angin, dia akan naik ke atas, sayap kiri akan turun. Maka lift pada sayap yang naik ini, yang sayap kanan, dia akan berubah, akan mengecil. Karena liftnya itu akan terpecah menjadi dua. Lift sisi horizontal, yang tanda panah warna abu-abu, kemudian lift sisi vertikal, yang tanda panah warna hijau muda ini. Karena sayap kanan tiba-tiba liftnya berubah, mengecil, maka sayap ini akan kembali turun ke bawah. Kembali turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, pada saat dia sudah datar lagi, kembali ke asalnya, maka dia akan stabil lagi. Karena lift pada kedua bagian sayap kiri dan kanan sudah sama lagi. Ini adalah lateral static stability. Sekarang kita lihat yang sumbu yaw. Sumbu yaw ini adalah, kita lihat kalau dari atas. Pada saat pesawat terbang, pada saat kondisi relatif static stability-nya tercapai, tiba-tiba ada angin dari arah samping. Dari arah samping. Karena pesawat sedang terbang maju, maka kalau datang angin dari samping kiri, efeknya adalah ekor pesawat akan terdorong ke kanan. Ekor pesawat akan terdorong ke kanan. Otomatis karena sumbu pergerakan ada di sumbu CG, hidung pesawatnya akan berlawanan geraknya, akan ke kiri. Ya, akan ke kiri. Terus bagaimana mengkompensasinya? Nah, kita menggunakan bidang kontrol di belakang ini, yang kita sebut rudder ini, untuk meluruskan kembali, dengan menggerakkan rudder ke arah berlawanan dari pergerakan tadi. Sehingga akhirnya pesawat akan kembali posisinya lurus, restoratif yawing. Jadi dia akan kembali lurus. Jadi ada 3 hal. Ini stability pitch. Ya, kalau diganggunya dari atas atau dari bawah. Ini stability, yang ini stability yaw. Kalau gangguannya dari samping atas atau samping bawah. Yang ini, sorry. Ini stability roll. Ya. Yang ini stability yaw. Ini kalau gangguannya dari samping tapi mendatar. Bukan dari samping pesawat, tapi samping dari arah samping. Nah, karena di sini ada tiga gangguan, 3 stability yang harus dipertahankan dan 3 kemungkinan gangguan terjadi, kita memerlukan bidang kemudi atau bidang kontrol atau control surface. Yang pertama, control surface yang diperlukan adalah elevator. Elevator terletak pada ekor horizontal atau horizontal stabilizer. Kemudian yang kedua, control rudder terletak pada ekor tegak atau vertical stabilizer atau fin. Elevator ini tadi untuk mengkompensasi gangguan pada bidang lateral,
pada bidang fix yang gambar pertama tadi. Jadi ini kompensasinya pakai elevator. Ya. Kemudian yang rudder. Rudder ini ya untuk gangguan yang terjadi pada sumbu yaw. Nah ini mengkonternya dengan menggunakan rudder. Kemudian aileron. Aileron, kalau untuk sayap dihedral, tanpa aileron dia sudah otomatis akan kembali ke lurus lagi karena adanya perubahan lift pada sisi sayap kanan dan kiri. Tetapi pada sayap yang lurus tanpa dihedral, kita perlu aileron untuk mengembalikan sayap supaya lurus. Karena tanpa aileron dia tidak akan kembali ke titik semula. Dia akan bergerak terus menjauh. Pesawat malah bisa stall. Nah ini posisinya ada di sayapnya seperti ini gambarnya. Jadi disebut three primary control surfaces of an aircraft. Jadi 3 kontrol utama yang ada pada pesawat terbang. Aileron pada sayap. Peletakan aileron diperhatikan ya. Peletakan aileron efektif itu adalah di bagian ujung, bukan di tengah. Kadang-kadang kalau di RC, saya lihat teman-teman karena mungkin belum tahu, bikin aileronnya itu agak dekat ke pangkal sayap. Itu tidak akan efektif. Yang paling efektif adalah aileron itu ada mendekati wingtip, mendekati ujung sayap. Walaupun kecil dia sudah efektif karena dia ada di titik paling jauh dari sumbu. Kemudian di sayap ekor ini ada elevator. Kemudian di sayap tegak, ekor tegak ada rudder. Nah, ini juga mungkin sekalian koreksi. Barangkali masih ada yang menyebut horizontal stabilizer disebut elevator. Padahal elevator adalah bagian dari horizontal stabilizer. Ini kita kembali sini. Elevator terletak pada ekor horizontal atau horizontal stabilizer. Artinya elevator itu adalah bagian dari horizontal stabilizer. Teman-teman kadang-kadang suka nyebut elevatornya kurang besar, padahal maksudnya horizontal stabilizer kurang besar. Kemudian juga dengan pin atau vertical stabilizer. Banyak yang masih keliru sebut ini disebutnya rudder. Padahal menurut definisi, rudder adalah bidang kemudi yang terletak pada ekor tegak. Ya, seperti itu. Ya, sambil jalan nanti kita akan betulin teman-teman yang masih keliru. Oke, kita mulai dengan bagaimana aileron bekerja. Aileron seperti tadi disebutkan adalah bagian bidang kontrol yang terletak di sayap yang menyebabkan pesawat bergerak pada sumbu longitudinal atau sumbu X. Coba kita kembali ke atas lagi. Kita kembali ke atas lagi. Ini. Sumbu roll adalah sumbu X. Ya. Jadi aileron itu bekerja pada sumbu X atau sumbu roll. Aileron. Setiap perubahan atau pergerakan dari aileron pada penerbangan akan menyebabkan pesawat meroll atau bahasa Indonesianya apa ya? Roll itu. Kita pakai bahasa bakunya aja ya. Ya, berguling. Menyebabkan pesawat berguling entah ke kanan, entah ke kiri. Nah, di sini disebutkan aileron umumnya terletak di outboard trailing edge of each of the wing. Jadi dia harus ada di sisi paling luar dari sayap, mendekati wingtip supaya efektif kerjanya. Terus kemudian di sini diterangkan juga aileron merupakan bagian dari sayap dan dalam perhitungan luas sayap dia diperhitungkan sebagai bagian dari luas sayap. Jadi kalau kita menghitung luas sayap termasuk juga luasan si aileron, bukan dipisah-pisah. Nah ini kita lihat aileron terletak di ujung sayap. Pergerakan aileron antara kiri dan kanan berlawanan. Kalau yang kiri naik, yang kanan akan turun. Sebaliknya, kalau yang kiri turun, yang kanan akan naik. Pada posisi netral, keduanya lurus.
Bagaimana sih si aileron bekerja? Kok bisa menyebabkan sayap itu bisa naik dan turun? Nah, ini ada ilustrasi. Ini yang gambar yang airfoil, bentuk airfoil sebelah kiri ini, yang satu, ini adalah kondisi netral. Kondisi netral, pesawat bekerja normal, shift antara sayap kiri dan kanan sama, karena keduanya sama, tidak ada gangguan. Sekarang kita lihat yang gambar airfoil yang sebelah kanan. Yang paling atas, aileronnya turun. Aileronnya turun, otomatis camber sayap akan berubah, bertambah. Seperti kita tahu, kita bahas yang di materi pertama mengenai bagaimana pesawat bisa terbang dan sudah dijelaskan mengenai munculnya lift. Sayap yang cambernya besar, itu liftnya besar. Dengan demikian, jika aileron turun dan camber pesawat bertambah, maka sayap yang aileronnya turun, liftnya akan bertambah besar. Sebaliknya, gambar yang di bawahnya ini, kalau aileron itu naik ke atas, maka lift di bagian atas sayap akan rusak. Artinya liftnya akan turun, akan berkurang jauh daripada normalnya. Akibatnya, sayap yang cambernya nambah, liftnya bertambah, dia akan terhisap ke atas, sedangkan sayap yang aileronnya naik ke atas, yang liftnya hilang, rusak, dia akan jatuh turun ke bawah. Nah, di situ akhirnya apa? Pesawat akan bergerak roll atau berguling. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung aileron kiri naik atau turun. Itu adalah cara kerjanya aileron dan efeknya terhadap pesawat. Nah, ini adalah ilustrasi lagi seperti tadi. More camber generate greater angle, more lift. Dijelaskan seperti itu. Jadi dia akan sayap yang sebelah kiri ini akan naik karena aileronnya turun. Ya. Cambernya nambah, sudutnya lebih besar, liftnya lebih besar. Maka sayap sebelah ini lihat ke depan berarti sayap kanan ya. Sayap kanan ini terhisap ke atas. Kemudian yang sayap kiri karena aileronnya naik ke atas, cambernya berkurang. Less camber, lesser angle. Jadi sudutnya lebih kecil, cambernya berkurang, efeknya adalah liftnya berkurang. Liftnya berkurang, maka dia akan turun. Sayap yang sebelah kirinya akan jatuh. Bandingkan dengan yang di atas, yang equal lift. Equal lift itu kondisi aileron kedua-duanya netral, 0. Jadi kedua sayap menghasilkan lift yang sama sehingga terbang akan lurus. Nah, ini juga gambarnya tadi seperti yang dijelaskan sama. Jadi roll akan mengarah ke sayap yang liftnya berkurang. Jadi kalau di contoh ini kalau melihat dari depan, sayap kanan aileron naik, maka liftnya berkurang, maka pesawatnya akan miringnya ke kanan, akan rollnya ke kanan. Karena sayap kirinya yang liftnya lebih besar, dia akan terisap ke atas, dia akan naik. Itu ya cara kerjanya aileron. Terus kemudian elevator. Ini sampai aileron ada pertanyaan nggak? Langsung aja interaktif, biar kita nyambung. Sebelum kita ke elevator. Lanjut aja. Lanjut dulu, Om. Oke, lanjut. Sekarang kita ke elevator. Elevator adalah bidang kontrol yang mengontrol pergerakan pesawat seputaran sumbu horizontal or lateral axis. Gangguan ini menyebabkan hidung pesawat akan turun atau naik atau turun, pitch up or down. Elevator dipasang menggunakan engsel atau hinge pada trailing edge dari horizontal stabilizer dan umumnya dipasang sepanjang bidang ekor. Jadi elevator itu biasanya full dari ujung ke ujung, sepanjangnya si horizontal stabilizer itu. Nah, kita lihat yang terjadi pada pesawat pada sumbu pitch dengan titik pergerakan dari CG.
Kita kembali ke yang atas tadi. Ke sini, ya. Ini. Gangguan itu bisa terjadi dari depan atau dari belakang, ya. Ya, dengan sumbu pergerakan pada segi. Hidung pesawat akan turun dan naik. Nah, di sini dijelaskan jika elevator bergerak ke atas, maka terjadi gaya aerodinamik yang mendorong ekor ke bawah. Downward aerodynamic force. Jadi seluruh ekor akan ikut turun ke bawah. Turun ke bawah dengan sumbu gerak di CG. Efeknya jika ekor turun, maka hidungnya yang akan naik. Ya, ini namanya pitch up atau nose up. Jadi kalau kita mau menaikkan hidung pesawat, maka elevatornya dibikin up, dinaikkan, bukan turun. Ini adalah 3 kondisi yang terjadi pada elevator. Kondisinya adalah kalau nggak dia naik, kondisi netral 0, normal yang gambar tengah. Kemudian yang bawah adalah kondisi elevatornya turun, down. Ini adalah 3 kondisinya. Seberapa besar kita menggerakkan ini tergantung keperluannya, seberapa besar kita menaikkan hidung pesawat. Ini adalah contoh. Masuk aja. Contohnya seperti ini. Jika elevator up, maka hidung pesawat akan naik karena hidung pesawatnya turun. Sebaliknya, jika elevatornya down, maka ekor pesawatnya akan naik. Dan kebalikannya adalah hidung pesawat akan turun, nose down atau pitch down. Jadi pergerakan turun naik namanya pitch, pergerakan guling kiri kanan namanya roll. Kita sudah dapat 2 kontrol. Sekarang bidang kontrol yang ketiga, rudder. Rudder ini akan mengganggu sumbu yaw dari pesawat atau menggerakkan pesawat pada sumbu vertikal. Dan juga akan mengarahkan pesawat, mengontrol arah pesawat sesuai yang kita inginkan. Sebagian besar pesawat menggunakan satu rudder tunggal, kecuali yang ekor pesawatnya lebih dari 1. Misalnya twin tail itu ruddernya tentu 2. Dan rudder terpasang pada trailing edge dari vertical stabilizer. Nah, ini adalah 3 kondisi yang terjadi pada rudder. Digerakkan ke kiri, yang tengah posisi 0 atau normal atau netral. Yang kanan, dia bergerak ke kanan. Ini adalah efeknya. Jika rudder bergerak ke kiri, maka hidung pesawat akan ke kiri, karena yang diganggu adalah ekor kiri. Jadi, karena sumbunya di tengah, di CG, jika jika rudder bergerak ke kiri, maka fin akan terdorong ke kanan. Begitu fin terdorong ke kanan, otomatis hidung pesawatnya akan terdorong ke kiri. Nah, sebaliknya yang sebelahnya, jika ruddernya digerakkan ke kanan, maka fin itu atau ekor akan bergerak ke kiri dan hidung pesawat akan ke kiri. Ini nanti kalau putus kita langsung sambung aja, start langsung ya, nyambung ya, jangan khawatir ya. Ini 10 menit lagi, yang batas 40 menit itu selesai. Nanti kita restart lagi langsung nyambung. Oke. Nah, ini sama seperti tadi yang barusan. Ya. Kalau kalau rudder ke kiri, maka hidung pesawat akan ke kiri.
Jika rudder ke kanan, maka hidung pesawat akan ke kanan. Sampai Udah. rudder gimana? Lanjut atau ada yang mau ditanya dulu? Lanjut? Lanjut, Om. Lanjut dulu ya. Oke. Yang berikutnya, ini dual purpose flight control surfaces. Jadi selain tiga kontrol yang tadi, yang rudder, elevator, dan aileron, ini ada lagi bidang kontrol yang mempunyai dua fungsi. Yang pertama kita kenal adalah elevon. Elevon itu adalah bidang kontrol gabungan dari elevator dan aileron. Jadi elevon itu singkatan ya. Elevon, elevator, dan aileron. Dia terletak pada ujung-ujung sayap, di mana pada sayap ini tidak ada horizontal stabilizer, tidak ada ekor. Nah, ini elevon, elevator, dan aileron yang digabung. Jadi dia bisa menjalankan dua fungsi. Kita lihat dua gambar yang paling kiri yang di bawah ini. Oke. Yang pertama, yang di atas adalah elevonnya. Kemudian kita lihat pada gambar yang paling kiri, kedua bidang elevon warnanya abu-abu. Abu-abu ini kita lihat di gambar atasnya. Kalau gambarnya abu-abu ini menandakan kedua elevon sedang up. Artinya pada saat ini elevon itu berfungsi sebagai elevator. Ya, keduanya naik. Keduanya naik, maka hidung pesawat akan turun seperti tadi kita cerita di elevator. Kalau kalau elefonnya naik berfungsi sebagai elevator, maka ekornya turun, maka hidungnya akan naik. Kemudian sebelahnya, kedua bidang elefon berwarna kuning. Kuning kita lihat di gambar di atasnya, kuning adalah menandakan keduanya down, turun. Artinya, dia berfungsi sebagai elevator pada posisi elevator down. Kalau elevator down, maka ekornya akan naik ke atas, hidungnya akan turun ke bawah. Kita lihat gambar ketiga, pada sayap kiri, warna warna elevon abu-abu, artinya elevonnya up. Sedang pada sayap kanan, warna elevonnya kuning, artinya down. Maka pada kondisi ini, sayap kiri akan turun, sayap kanan akan naik. Artinya pesawat akan berguling ke kiri. Sebaliknya yang sebelahnya, yang gambar nomor 4. Bidang elevon sebelah kiri berwarna kuning, artinya dia down. Sedangkan bidang elevator sebelah kanan berwarna abu-abu, artinya dia up. Ini dia sedang berfungsi sebagai aileron. Karena yang kuning yang kiri, maka sayapnya yang kiri akan naik, yang kanan akan turun. Maka dia akan rollnya ke kanan. Terus ada lagi yang dual purpose. Kali ini adalah ini ini pesawat punya ekor, tapi ekornya tail. Nah, dia nggak punya fin, dia nggak punya horizontal stabilizer. Tapi di pesawat punya aileron. Nah, yang di belakang ini itu dia menggunakan rudder vator. Rudder vator itu fungsinya adalah gabungan dari rudder dan elevator. Jadi, kalau keduanya bergerak ke arah ke kiri atau ke kanan, dia berfungsi sebagai rudder. Tapi kalau keduanya bergerak ke atas dan ke bawah berbarengan, maka dia berfungsi sebagai elevator. Dual purpose yang ketiga adalah flaperon. Ada pesawat-pesawat tertentu yang aileronnya itu full sepanjang sayap, tapi dia juga berfungsi sebagai flap. Jadi pada saat di darat, ini keduanya akan turun, akan berfungsi sebagai flap. Dia akan bekerja sebagai aileron pada saat sudah terbang, pada saat sudah manuver. Jadi namanya flaperon. Itu adalah dual purpose control surface. Ada elevon, ada rudder vator, dan ada flaperon.
Oke. Nah, sekarang kita bicara stabilisasi. Kalau tadi kan bidang kontrolnya. Bidang kontrol itu kan yang mengatur ke arah mana pesawatnya kita mau gerakan. Kiri naik, roll kiri kanan, atau headingnya kiri dan ke kanan. Sekarang kita lihat stabilisasi. Stabilisasi adalah satu cara untuk membuat pesawat terbang dengan stabil. Dalam contoh ini yang paling kita kenal adalah menggunakan sudut hedral. Tadi selintas kita sudah singgung di sini masalah gangguan yang terjadi pada lateral static stability. Pada gambar ini kita menggunakan contoh sayap dengan dihedral. Nah, di bawah kita bahas dihedralnya sendiri, seperti ini, di gambaran lebih detailnya. Jadi, pada kondisi terbang lurus, sama yang seperti tadi diceritakan, kedua lift pada bidang sayap ini akan sama, sehingga baik sayap kiri dan sayap kanan akan berada pada posisinya, pada netralnya, stabil. Jika terjadi gangguan, dalam contoh ini sayap kanan tiba-tiba turun, sayap kiri naik, maka lift pada sayap kiri berkurang, pada sayap kanan bertambah, otomatis sayap kanan akan kembali tertarik ke atas, sayap kiri akan turun. Akhirnya sayap ini kembali ke seperti gambar 3, netral lagi, balance. Jadi dia akan lurus lagi. Nah, itu adalah salah satu fungsi hedral. Makanya disarankan untuk pemula, kalau bikin pesawat itu sayapnya pakai dihedral. Ya tujuannya seperti ini, supaya nggak panik kalau tiba-tiba miring. Nah, ini juga salah satu ilustrasi kenapa pada sayap dihedral dia bisa kembali ke normal. Jadi pada saat sayap ini miring, maka ada arah angin dari sisi sebelah kanan yang meniup ke arah sayap yang naik. Sehingga sayap ini juga akan turun ke bawah, menyebabkan dia akan lurus lagi. Yang berikut, Om Dendi ada nggak ya Om Dendi? Halo Om Dendi? Nggak hadir ya Om Dendi ya? Di materi pertama itu saya pernah menjelaskan bahwa untuk belok sebenarnya bukan rudder yang dipakai, tapi aileron. Di sini saya jelaskan lebih detail bagaimana belok bukan pakai rudder, ya, tapi pakai aileron. Ini teorinya seperti ini. Ini istilahnya adalah namanya bank and turn, jadi miring dan belok. Kita lihat gambarnya. Pada saat pesawat miring, artinya miring ini dia menggunakan kontrol aileron ya. Begitu dia menggunakan kontrol aileron, dia akan miring ke salah satu sisi sesuai dengan pergerakan aileron. Pada saat dia miring, ya, lift total itu arahnya vektornya tetap tegak lurus pesawat, tapi tidak tegak lurus bumi. Nah, yang tegak lurus bumi itu adalah perpotongannya. Nah, ini tentu besarnya lebih kecil daripada lift total yang tegak lurus pesawat. Nah, selisihnya itu namanya disebut side slip. Side slip. Karena efek ini, ya, itu sayap yang di bawah ini seakan-akan ada yang nahan. Seakan-akan akan ada yang nahan. Sementara sayap yang di atas ini, dia justru bergerak lebih laju. Lebih laju. Akhirnya, badan pesawat akan berputar. Dia akan belok jadinya.